AC Milan dianggap remeh. Fikayo Tomori ungkapkan, buktinya kami juara. Fikayo Tomori yakin bahwa AC Milan bisa mempertahankan gelar Scudetto pada musim depan, di tengah pandangan skeptis sejumlah orang tentang kedalaman skuad Rossoneri. Pada musim 2021-2022 lalu, AC Milan secara heroik mampu memenangkan kompetisi Serie A dengan unggul 2 angka atas rival sekota Inter Milan. Pencapaian tersebut sekaligus mengakhiri puasa Scudetto Milan yang sudah berlangsung selama 1 dekade lebih, di mana terakhir kali Rossoneri menjuarai Liga Italia adalah di musim 2010-2011 silam. Terkait kesuksesan tim dalam memenangkan Scudetto musim lalu, Fikayo Tomori yakin jika pasukan Stefano Pioli bisa mengulangi prestasi itu di musim 2022-2023. Tomori menyampaikan hal tersebut dalam wawancaranya dengan La Gazzetta dello Sport. Ya, saya tahu bahwa tim ini begitu kuat dan kami akhirnya bisa menjadi pemenang. Saya bangga kita bisa melakukan itu, ucap mantan bek Chelsea itu. Sama halnya seperti musim lalu, banyak pihak menyepelekan Milan di musim yang baru sebab skuad Rossoneri kalah mentereng jika dibandingkan dengan Inter Milan atau Juventus. Tomori mengaku tak mau pusing dengan anggapan tersebut dan sang bek berujar bahwa buktinya adalah tim yang dibelanya bisa keluar sebagai juara. Well, mereka juga bilang begitu tahun lalu dan apa yang terjadi sebaliknya? Kami memiliki kepercayaan diri dan kami fokus pada tugas kami masing-masing. Kami dicap sebagai tim yang perlu pembuktian dan faktanya adalah kita bisa menjadi juara musim lalu, tutup pemain 24 tahun itu. Krunic jadi sosok penting, Milan siap perpanjang kontraknya. Krunic terus menjadi pilar Rossoneri di bawah asuhan Stefano Pioli karena ia telah menunjukkan keserbagunaannya yang luar biasa sejak bergabung dari Empoli pada musim panas 2019 silam. Ia pernah dimainkan sebagai gelandang tengah baik di poros ganda maupun sebagai playmaker. Sementara ia juga tampil di posisi sayap. Menurut Calcio Mercato, fakta bahwa ia jarang bermain sebagai starter tampaknya tak mempengaruhi pandangan Diavolo terhadapnya, dan pemain internasional Bosnia tersebut kemungkinan akan segera memperbarui kontraknya bersama raksasa Serie A yang saat ini akan berakhir pada 2024 mendatang. Bagi Pioli, gelandang 27 tahun itu tetap menjadi pemain fundamental untuk menjaga keharmonisan di ruang ganti Rossoneri, dan ia adalah cadangan yang sangat berguna di berbagai posisi yang membuatnya menjadi semacam wild card. Alhasil, tak lama lagi akan diperkirakan akan dihubungi manajemen untuk menandatangani perpanjangan kontrak. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, mantan bintang Empoli tersebut memang bukan starter reguler di skuad Milan. Namun selama beberapa musim terakhir, ia telah membuktikan kemampuan multifungsi yang tak banyak dimiliki oleh pemain lain. Sisi positifnya tersebut juga berulang kali membantu klub dalam mengatasi krisis pemain, terutama karena cedera, seperti yang terlihat pada musim lalu hingga akhirnya mereka mampu memenangkan Scudetto. Milan dan Chelsea terus berdialog soal transfer Ziyech. AC Milan dan Chelsea dikabarkan terus menggelar dialog mengenai peluang transfer Hakim Ziyech dan prosesnya tampaknya berjalan dengan baik. Menurut pemberitaan si Phillips dari Talk Chelsea, Ziyech tak naik bus tim The Blues ketika pesawat raksasa London Barat tersebut mendarat kembali di Inggris awal pekan ini setelah tur pramusim mereka di Amerika Serikat. Ia mengklaim bahwa transfernya ke Rossoneri kembali menguat dan negosiasi baru telah terjadi pekan ini antara juara Serie A tersebut dan Chelsea. Dengan kedua klub sekarang semakin optimis kesepakatan penuh soal pemain internasional Maroko tersebut bakal dapat dicapai pada jendela musim panas ini.
Tentu saja ada beberapa kendala yang harus diatasi seperti formula kesepakatan yang akan dilangsungkan dan apakah The Blues akan menanggung sebagian gaji winger 29 tahun tersebut yang mencapai 6 juta euro atau 91 miliar rupiah per musim jika transaksi yang terwujud nanti adalah transfer pinjaman. Kendati demikian, kabar tersebut menyatakan segala prosesnya berlangsung positif. Sebagaimana diketahui bersama, Ziyech merupakan salah satu nama yang cukup kerap dikaitkan dengan Milan bahkan sejak tahun lalu. Kini dialog antara kedua belah pihak kembali dibuka dan mungkin saja kali ini transfernya ke Serie A bakal benar-benar terwujud. Klub Brugge lulu dalam 40 jam, Charles de Ketelaere jadi pemain AC Milan. Charles de Ketelaere dikabarkan akan segera merapat ke Milan pekan ini setelah klub Brugge setuju dengan tawaran terbaru yang diajukan oleh manajemen AC Milan. Rossoneri bertemu dengan perwakilan Brugge di Lugano kemarin malam. Pertemuan itu bertujuan untuk menyelesaikan kesepakatan untuk pemain depan Belgia berusia 21 tahun itu yang sangat ingin pindah ke Milan. Seperti dilansir dari Calcio Mercato, duo Milan Paolo Maldini dan Frederic Massara telah menaikkan tawaran mereka menjadi 32 juta euro ditambah 3 juta euro sebagai biaya tambahan untuk De Ketelaere kemarin. Namun pada akhirnya pertemuan Maldini dengan wakil klub Brugge itu tidak membuahkan hasil karena mereka meminta biaya tetap 35 juta euro. Namun kini beberapa sumber kuat di Italia seperti Calcio Mercato mengklaim bahwa Brugge telah berubah pikiran dan memutuskan untuk menerima tawaran Rossoneri itu. Kesepakatan itu dilaporkan akan ditutup dalam 48 jam ke depan dan De Ketelaere bisa bergabung dengan skuad Stefano Pioli pada hari Jumat nanti. Ketelaere sepertinya telah mendesak klubnya untuk menerima tawaran Milan karena ia sangat ingin bermain di klub besar seperti Diavolo Rosso. Selain itu, beberapa waktu lalu ibu sang pemain kedapatan telah berada di kota Milan untuk mencarikan rumah baru bagi putranya. CDK akan menjadi rekrutan berbayar pertama AC Milan di pasar transfer musim panas ini. Meski demikian, laporan terbaru dari media Belgia mengatakan jika belum ada kesepakatan yang terjalin antara Milan dan Brugge untuk De Ketelaere. Media tersebut merinci bahwa tawaran Rossoneri adalah sebesar 31 juta euro plus 4 juta euro sebagai bonus. Klub Brugge menginginkan uang kontan yang lebih besar dari tawaran 31 juta euro yang Milan ajukan, dengan jumlah bonus yang lebih sedikit. Masih harus dilihat bagaimana proses transfer ini akan berakhir. Namun yang jelas, media tersebut meyakini jika transfer Ketelaere belum akan selesai hari ini.